Kutukan berakhir, Harry Kane akhirnya punya piala juga. Kehadiran Carlo Ancelotti ditolak legenda timnas Brasil. Sadis, fans Atlanta tewas ditikam penggemar fanatik Inter. Sayuri bersaudara, somasi netizen yang berkomentar rasis. Persib bisa juara tanpa repot-repot tanding lagi. Hai football lovers, Mimin gak bosan ingetin nih kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar nantinya gak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Chelsea berhasil menundukkan juara Premier League musim ini, Liverpool dengan skor 3-1. 3 gol The Blues dicetak oleh Enzo Fernandez menit 3, bunuh diri Jarell Quansah di menit 56, dan sepakan penalti Cole Palmer di penghujung laga. Pasukan Arne Slot cuma membalas 1 gol lewat Virgil van Dijk menit 85. Lewat hasil ini, Chelsea memperlebar jarak dengan Nottingham Forest. Di laga lain, Brentford melumat Manchester United 4-3. Gol-gol Brentford dicetak oleh gol bunuh diri Luke Shaw menit 17, brace Kevin Scott di menit 33 dan 70, dan aksi Yoano Wissa menit 74. Sementara MU cuma mencetak 3 gol dari Mason Mount menit 14, Alejandro Garnacho di menit 82, serta gol Amad Diallo di penghujung laga. Ini kekalahan ke-16 MU di Liga Inggris musim ini, membuat mereka terpaku di posisi 15 dengan 39 poin. Di La Liga, Real Madrid persempit jarak dengan Barcelona setelah menang dramatis 3-2 atas Celta Vigo. 3 gol Los Merengues dicetak oleh Arda Güler menit 33 dan brace Kylian Mbappe di menit 39 dan 48. Sementara gol Celta Vigo dicetak Javi Rodriguez dan Williams Swartberg masing-masing menit 69 dan 76. Lewat hasil ini, jarak Madrid dan Barca menjadi hanya 4 poin. Dari Serie A, Juventus gagal mencuri 3 poin setelah ditahan Bologna 1-1. Gol Bianconeri dikemas oleh Kevin Turam menit 9. Sementara balasan tuan rumah tercipta dari Remo Freuler menit 54. Tidak ada lagi tambahan gol hingga akhir. Juve tetap menghuni peringkat 4 dengan 63 poin, sementara Bologna lengser ke posisi 7 dengan 62 poin. Pindah ke Bundesliga, Bayer Leverkusen tertahan di markas Freiburg dengan skor 2-2. 2 gol Freiburg lahir dari Maximilian Eggestein menit 44 dan gol bunuh diri dari Piero Hincapié menit 48. Sementara 2 gol Leverkusen datang dari Florian Wirtz menit 82 dan Jonathan Tah menit 90+3. Sayangnya itu tak berarti apa-apa. Leverkusen harus merelakan gelar juara raib ke tangan Bayern Munchen. Iya, karena hasil itu Bayern Munchen akhirnya juara Bundesliga setelah sebelumnya menahan imbang RB Leipzig. Dengan ini Harry Kane juga bisa menggenggam trofi. Mengabarkan dari Mirror, Kane dan Munchen dinobatkan sebagai kampiun Bundesliga musim ini. Striker timnas Inggris dan rekan-rekan menonton pertandingan Leverkusen di sebuah bar dan langsung bergembira melihat pasukan Xabi Alonso ditahan imbang. Penantian panjang sang raja gol akan trofi pun berakhir. Sementara itu di Inggris, kekalahan MU membuat Ruben Amorim berdalih bahwa fokusnya saat ini adalah leg kedua semifinal Europa League kontra Athletic Bilbao. Melansir dari The Guardian, dalam konferensi pers usai laga hadapi Brentford, Amorim rupanya sengaja melakukan rotasi, termasuk dengan menurunkan jebolan akademi. Menurutnya, selain ingin memberi pelajaran berharga bagi pemain muda, rotasi itu sebagai cara untuk melaksanakan skala prioritas United saat ini, yaitu menyimpan tenaga jelang leg kedua Liga Eropa. Masih berhubungan dengan Manchester United, legenda setan merah Ole Gunnar Solskjaer menyayangkan kepergian Scott McTominay setelah melihat performa sang pemain yang semakin gacor di Napoli. Mengutip dari The Sun, pelatih Besiktas itu mengakui bahwa ia tidak dapat memahami alasan dibalik kepergian gelandang Skotlandia tersebut. Ole tak habis pikir dengan langkah United melepas pemain 28 tahun yang ia poles bakatnya itu seharga 25 juta pounds. Ini dengan penampilannya yang bagus dan berpeluang raih Serie A, Ole meyakini McTominay adalah patah hati terbesar fans United. Sempat diisukan untuk didepak dari Leeds United usai promosi ke Premier League, Daniel Farke akhirnya dinyatakan tetap bertahan sebagai pelatih Pascal Struijk dan kawan-kawan. Mengabarkan dari Tribal Football, Chairman Leeds Parag Marathi telah mengonfirmasi bahwa Farke akan tetap bertugas musim depan di Elland Road. Marathi menepis kabar miring pemecatan Farke dan mengatakan klub akan terus mendukungnya. Ia pun menyatakan jajaran petinggi sudah sepakat untuk mempertahankan pria asal Jerman.
Pelatih legendaris Arsenal berkebangsaan Prancis Arsene Wenger akhir-akhir ini buka suara ke awak media kalau dirinya sebenarnya tak setuju dengan aturan yang membuat juara Liga Eropa berhak lolos otomatis ke Liga Champions. Menurut BBC, Wenger mengatakan sistem itu tidak tepat karena tim yang juara seharusnya tetap akan bermain di Liga Eropa alih-alih pindah kompetisi. Wenger pun meminta UEFA untuk mengkaji ulang aturan ini yang sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2014 lalu. Beralih ke sepak bola Spanyol, selepas laga menghadapi Celta Vigo di Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti segera mengultimatum pasukannya untuk harus menang saat menghadapi Barcelona di El Clasico terakhir musim ini. Melansir dari CNN Indonesia, Don Carlo memberikan kode keras Madrid kalau partai akbar itu akan menjadi pertaruhan takdir untuk menjuarai Liga Spanyol musim 2024-25. Ancelotti sadar betul bahwa kemenangan atas Blaugrana jadi momen untuk mendekatkan timnya pada juara. Untuk itulah ia mengerahkan skuadnya untuk serius mempersiapkan laga yang akan berlangsung 11 Mei nanti. Sikap kurang etis diperlihatkan oleh mantan pemain timnas Brasil sekaligus Presiden Real Valladolid, Ronaldo Luis Nazario, yang tertangkap paparazzi sedang mabuk berat di restoran saat timnya kalah di kandang. Menurut Mundo Deportivo, pria yang dulu berjuluk El Phenomenon itu terciduk keluar dari restoran dalam keadaan ngefly, bertepatan dengan momen Valladolid disikat Barcelona di Estadio Nuevo José Zorrilla. Sontak saja, gelombang kecaman datang dari fans Valladolid yang geram karena Ronaldo lebih memilih meninggalkan timnya saat sedang terpuruk. Bergeser ke Italia, kabar duka datang dari Atlanta setelah salah satu pendukung mereka dinyatakan tewas usai ditikam oleh oknum penggemar Inter Milan. Melaporkan dari Daily Mail, seorang pendukung Atlanta dilaporkan ditikam hingga tewas setelah bentrok dengan penggemar Inter. Bentrokan terjadi antara dua kelompok penggemar di Bergamo pada Sabtu malam akibat fans Inter yang menyanyikan lagu bernada provokatif. Alhasil gesekan pun tak terelakkan hingga memakan korban jiwa. Atas kejadian memilukan ini, tersangka berusia belasan tahun telah diamankan polisi. Desas-desus yang mengaitkan Carlo Ancelotti akan menjadi pelatih timnas Brasil berikutnya rupanya tidak membuat Cafu senang akan hal itu. Melansir dari Football Italia, mantan penggawa AC Milan itu menolak kedatangan Don Carlo ke skuad Selecao untuk persiapan raih tiket Piala Dunia 2026. Cafu lebih memilih Rogerio Ceni atau Renato Gaucho sebagai opsi jangka pendek. Menurutnya, CBF baru bisa mendatangkan mantan pelatih Chelsea itu setelah gelaran Piala Dunia 2026 berakhir. Menuju sepak bola Indonesia, kondisi kurang mengenakan dialami oleh kakak beradik Yakub dan Yance Sayuri yang menerima komentar rasis dari netizen. Mengutip dari CNN Indonesia, Sayuri bersaudara melayangkan somasi kepada sejumlah netizen yang menulis komentar rasial dan ujaran kebencian di media sosial usai Malut United kalahkan Persib Bandung di Liga 1. Dalam somasi yang difasilitasi oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, mereka memberi tenggat waktu kepada 6 pelaku untuk meminta maaf secara terbuka. Bila tidak, kasus ini akan berjalan ke ranah hukum. Sementara itu, bek keturunan timnas Indonesia Elkan Bagot telah umumkan perpisahannya dengan Blackpool usai berakhirnya Ligue 1. Menurut CNN Indonesia, Elkan ucapkan selamat tinggal kepada klub berseragam warna oranye melalui akun Instagramnya. Selepas ini, Elkan akan kembali ke Ipswich Town yang baru saja degradasi dari Premier League. Elkan turut berkontribusi mengantar Blackpool finish ke-9 dalam klasemen akhir Ligue 1 dengan koleksi 67 poin dari 46 pertandingan. Jalan Persib untuk back-to-back juara Liga 1 akan ditentukan tanpa repot tanding di lapangan. Mengabarkan dari Bolanet, Maung Bandung sudah bisa berpesta jika Persebaya gagal raih kemenangan atas Persib. Apabila skenario itu tercapai, maka perolehan poin Persib tak mampu lagi terkejar oleh Bajul Ijo. Meski baru dipermalukan Malut United, Bojan Hodak berkelakar kalau timnya tinggal duduk manis sambil menyeruput kopi di kafe sambil melihat Persebaya tumbang. Masa depan Mason Greenwood di Marseille kabarnya semakin abu-abu. Itu karena sang pemain kini jadi bahan olok-olok fansnya sendiri. Dilansir The Sun, sebagian besar fans Marseille menilai kalau Greenwood adalah pemain yang malas. Dirinya kurang menunjukkan effort untuk berlatih lebih keras dan terus bermain di level terbaiknya. Situasi ini pun membuat Greenwood merasa tidak nyaman. Kabarnya, ia terbuka dengan kesempatan untuk kembali ke Inggris. Ia rindu teman-temannya dan ingin selalu dekat dengan keluarganya. Namun, belum ada rumor tentang klub Inggris yang ingin mendatangkannya.
Arsenal dikabarkan akan membongkar kerangka lini bertahannya di musim panas nanti. Beberapa pemain akan dikorbankan. Salah satunya adalah Alexander Zinchenko. Dilansir Football Insider, Zinchenko tidak lagi menjadi pilihan utama di skuad asuhan Mikel Arteta. Maka dari itu, Arsenal berniat untuk segera melepasnya agar sang pemain punya kesempatan yang lebih baik di luar sana. Sejauh ini, Borussia Dortmund jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa pemain Ukraina tersebut. Bukan cuma Arsenal yang akan melepas pemain bintangnya, Liverpool pun demikian. Kabarnya Liverpool telah bersedia untuk melepas Darwin Núñez ke Atletico Madrid. Dilansir The Hard Tackle, The Reds bersedia melepas sang penyerang dengan status pinjaman dan disertai kewajiban pembelian di akhir masa peminjaman. Kabarnya Liverpool akan mematok biaya permanen di angka 40 juta euro. Meskipun ini merupakan kerugian finansial, keputusan Liverpool untuk melepas Núñez didorong oleh keinginan untuk mengatur ulang lini depan mereka di bawah asuhan Arne Slot. Masih dari Liga Inggris, ada Jamie Vardy yang sedang jadi incaran banyak klub-klub Inggris lain. Striker Leicester itu kabarnya telah masuk radar tim promosi musim depan Leeds United. Dilansir OneFootball, Leeds memantau Vardy karena pengalaman dan kemampuan mencetak golnya. Selain itu, kebutuhan Leeds yang dirasa mepet membuat tim menjatuhkan pilihan kepada pemain gratisan seperti Vardy. Nantinya, Vardy akan menggantikan peran Patrick Bamford yang kabarnya akan hengkang dari Leeds. Jika Leeds United kembali ke Premier League, lain hal dengan Luton Town. Bukannya ngikut Leeds ke Premier League, Luton malah kembali degradasi. Dilansir Talksport, Luton yang musim lalu masih bermain di Premier League, kini telah resmi terdegradasi ke kasta ketiga Liga Inggris. Kepastian ini didapat usai Luton menelan kekalahan 5-3 dari West Brom di matchday terakhir divisi Championship. Luton finish di urutan ke-22 dengan 49 poin. Itu tak cukup untuk lolos dari degradasi karena kalah selisih gol dengan Hull City di urutan 21. Masih dari klub kasta bawah, tapi kali ini tentang berita yang kurang lazim didengar. Jika biasanya klub Inggris disponsori oleh perusahaan minuman beralkohol atau perusahaan judol, kali ini klub Inggris kasta ke-13 Calstock FC disponsori oleh pelaku konten dewasa Bonnie Blue. Dilansir Daily Mail, Calstock pun memasang logo Bonnie di jersinya. Padahal Bonnie adalah sosok yang di-ban oleh Nottingham Forest. Kehadirannya di City Ground dilarang karena Bonnie pernah mengenakan jersey Forest di salah satu kontennya. Bergeser ke Spanyol, ada pemain muda AS Monaco yang katanya udah ngebet banget gabung Barcelona. Pemain yang dimaksud adalah Ellis Benseghir. Dilansir Get Football News Spain, pemain asal Maroko itu sedang dalam performa yang melonjak bersama Monaco. Kabarnya Barcelona cukup berminat untuk mendatangkannya musim panas nanti. Mendengar kabar ini, Benseghir pun sangat antusias. Dirinya ingin sekali bermain untuk Barca karena telah lama mengidolakan Neymar. Ia ingin mengikuti jejak karir sang idola. Masih dari Barcelona, ada perkembangan dari kondisi kebugaran Gavi. Mengutip dari laporan Get Football News Spain, Gavi sempat ditarik keluar saat menghadapi Real Valladolid kemarin. Menurut laporan awal, Gavi mengalami masalah otot pada pahanya, sehingga diragukan tampil melawan Inter Milan di leg kedua semifinal Liga Champions. Namun, setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Gavi dikabarkan hanya kelebihan beban di otot. Jadi dirinya hanya butuh istirahat yang cukup. Spanyol sudah, kini giliran Serie A. Kemenangan Napoli atas Lecce kemarin telah membuat mereka selangkah lebih dekat dengan gelar Scudetto. Dilansir ESPN, Napoli kini telah mengumpulkan 77 poin, selisih 3 poin dengan Inter Milan di urutan kedua. Hasil positif ini pun disambut dengan pernyataan positif dari sang pelatih Antonio Conte. Kami berada di jalur yang benar dan kami ingin bertahan di sana sampai akhir, tuturnya. ESPN juga melaporkan bahwa Juventus telah memulai pembicaraan kontrak baru dengan pemainnya Weston McKennie. Kontrak McKennie hanya tersisa hingga akhir musim 2025-2026, sehingga sangat penting bagi Juventus untuk bertindak sekarang. Jika tidak, klub berisiko kehilangan gelandang serba bisa itu dengan status bebas transfer 14 bulan dari sekarang. Sang pemain pun kabarnya terbuka dengan kesepakatan baru, namun beberapa detail masih harus dibahas lebih lanjut.